Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. I wish everyone is okay today. Alright. Oke, baik, hari ini kita akan belajar series ya tentang bagaimana kita mencari beasiswa, bagaimana kita nanti wawancara beasiswanya, dan bagaimana membuat essay dalam beasiswa. So, without further ado, let's take a look ya. Oke, ada banyak cara sebenarnya untuk dapat beasiswa. Salah satunya adalah dari website. You can find it also in social media. Contohnya teman-teman, ini adalah ada fully funded, ada yang partial nanti. Oke, yang fully funded artinya semua dana ditanggung ya. Di sini adalah Bond University Australia. Contohnya kita bisa buka di sini. Oke, ada engineering, mungkin kalian nggak begitu cocok. Oke, ada Danish Government Scholarship ya, di Denmark, Copenhagen. Oke, kita coba di sini. Ada Polandia juga. Polandia, ada New Zealand Living Allowance, Tuition Fee Living Allowance. Ini berarti nggak fully funded ya teman-teman. Ini ada yang nggak fully funded, bisa kita cek. Ini S2 di Gwangju Institute of Science, Korea Selatan. Ya, jadi yang pengen ke Korea ini ada. Fully funded Knight Hansen Scholar Program Stanford University, ini yang di Stanford. Oke, coba kita lihat dulu. Ada di Jepang, macam-macam ya. Jadi banyak sekali sebenarnya beasiswa, tinggal kita ready atau enggak. Oke, karena kita hari ini kita akan membahas tentang cari beasiswa dulu. Nah, contohnya adalah fully funded scholarship Bond University Australia. Nah, di sini dia menawarkan beasiswa untuk semua. Oke, untuk semua siswa atau mahasiswa ya, untuk doktor degree untuk S3 2002 sampai 2003. Oke. Ini fee waivers and living allowance for outstanding students. Jadi dia juga scholarship-nya akan menyediakan gratis SPP, biaya-biaya kampus juga di-free-kan, dan juga ditambah dengan living allowance ya, tunjangan biaya hidup di sana. Oke, ini bebas pajak. Oke, selama 3 tahun. Oke, ini yang by research ya, and must offer the letter to study at Bond University. Oke, sesuai dengan academic merit, sesuai dengan pencapaian akademiknya. Successful candidates will receive tuition fee, waivers, and living allowance for outstanding students. Oke, ini yang tadi. Durasinya berapa? 3 tahun. Jadi kalau misalkan kalian beasiswa nanti lebih dari 3 tahun, maka otomatis kalian harus bayar sendiri. Oke, dan ini hanya untuk S3. Oke, untuk ini teman-teman nanti kalau misalkan cari beasiswa, perhatikan juga ada subject or field of study. Ya, jurusannya apa? Di sini ada PhD Tutorial by Research Program offered at Bond University. Oke, siapakah yang bisa? Misalkan kayak semua negara boleh, ya, dari berasal negara mana aja boleh. Nggak ada larangan untuk negara apa yang nggak boleh. Oke, harus bisa sudah memenuhi semua persyaratan untuk program S3 di Bond University. Oke, English language entry requirements, misalkan TOEFL, IELTS dan sebagainya. Oke, ada offer letternya dari Bond University. Hanya untuk mahasiswa baru, tidak boleh ongoing. Oke. Kayak yang pernah daftar dan udah mau daftar ulang nggak diterima, teman. Jadi sekali seumur hidup. Oke, nggak boleh daftar juga 2 beasiswa secara sekaligus. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Ada selection criteria, how to apply, deadline-nya kapan? Deadline-nya adalah September 30 ya, 2022 sampai Maret 31. Oke, important notes-nya. Oke. Ya, teman-teman. Jadi itu adalah contoh beasiswa di Bond University. Jadi teman-teman bisa cari beasiswa. Ini ada dari pemerintahan Denmark, Danish Government. Kita lihat ya. Oke, di sini ada master degree ya, S2. Oke, SPH. Oke, siapa yang bisa?
masyarakat atau warga negara yang tidak ada di Eropa, di luar Eropa, atau IEA, European Economic Area, or Switzerland. Selain itu bisa, berarti kita bisa. Students that are applying and admitted to a master degree program at one of the faculty, harus cari di University of Copenhagen, jurusannya apa, mungkin kan bisnis atau apa. Terus applicant that are permitted to be time limited resident as a higher education program student in Denmark. Application that are not allowed to get a grant based on the Danish law. Applicant that do not have the legal right of Danish citizens. Bukan warga negaranya. Applicant that don't have the residence permit as the child of a foreign citizen of a country that is not consented to the European Union is covered by the European Economic in accordance with the Danish Union. Applicant that fulfill the eligibility criteria. Jadi ini adalah syarat-syarat yang harus kita perhatikan, harus diikuti ya. Apa yang di offer sebenarnya? Dia bilang master degree that are offered in Faculty of Social Science ya. Jadi Fakultas Humaniora ya, Social Sciences, Faculty of Humanities, Faculty of Health and Medical Science, Faculty of Science, and Faculty of Technology at University of Copenhagen. Nanti kalian bisa cek juga ya, mungkin kalau mau lebih detail. Apa aja beasiswanya? Ada yang tuition fee, ada yang full, ada yang partial. Full berarti ditanggung semuanya, kalau partial mungkin sebagian dari SPP-nya ditanggung. Living expensive, biaya hidup di sana. Caranya ini ya, caranya. Nah ini seleksinya bagaimana? Ini harus dibaca teman-teman kalau kalian cari beasiswa. Itu ya. Saya kira itu ini juga ada yang ada di University of Waikato, New Zealand. Nah ini ada syarat-syaratnya seperti biasa ya. Ini ada 3 yang dibantu. Scholarship are available for doctoral degree, ini untuk S3 saja. Nah ini kalian perhatikan secara detail. Ini Stanford University ya teman-teman, ini yang bergengsi banget, the Hensey Scholars. Di sini harus ada LOA ya, letter of acceptance-nya atau acceptance letter. Nah, harus sudah terdaftar di Stanford. Harus punya ijazahnya juga ya, S1. Student that have spent mahasiswa yang pernah tinggal di Stanford atau pernah belajar di Stanford selama paling tidak 2 tahun akan diprioritaskan. Berarti S1 di sana maka diprioritaskan untuk S2 di sana. Apa aja scholarship-nya? Ada banyak ya teman-teman. Ada Master of Art, Master of Business Administration, MBA, Master of Finance, MFA, Master of Public Policy, dan sebagainya. Di sini banyak banget. Apa aja yang ditanggung? Ada living allowance, tuition, and other related cover, academic allowance, transportation fee given every year. Settlement allowance for new scholars only. Supplements allowance for academic activities such as conference travel. Nah, ini apa aja yang didapat di sini sudah dibahas. Saya kira itu nanti bisa dicek-cek sendiri, banyak banget di sini yang bisa kalian temukan atau info-info yang di tempat lain. Selanjutnya adalah menulis essay dalam tahapannya. Biasanya setelah ini berkas semua dikirim, habis itu juga salah satu berkas yang bisa diminta adalah menulis essay. Nah, bagaimana menulis essay dalam bahasa Inggris? Sebenarnya ada beberapa poin ya yang harus kita perhatikan. Pertama ada introduction, thesis statement, 1 paragraf atau 2 paragraf, dan lalu kesimpulan. Nah, apa sebenarnya yang penting sekali untuk disebutkan saat kita melamar beasiswa, yaitu adalah your intended college major and why you choose it. Jurusan apa yang bakal kalian pilih dan kenapa kalian memilih jurusan itu. Next adalah your reason for requesting a scholarship, alasan kalian meminta atau merequest beasiswa. Terus why you believe you deserve the scholarship, kenapa sih kalian layak mendapatkan beasiswa itu, kalian juga harus jelaskan. How you plan to use the scholarship funds if granted, kalau misalkan kalian dapat beasiswa itu kalian bakal pakai buat apa aja, itu harus dijelaskan. Your plans for the future, nah rencana kalian untuk masa depan itu seperti apa, itu juga harus dijelaskan di ini ya, di scholarship essay-nya. Selanjutnya adalah
untuk membuat tipsnya ya, untuk membuat efektif scholarship essay adalah pertama adalah select a topic of interest. Cari topik yang paling menarik buat kalian sehingga kalian punya keahlian di situ, sehingga kalian punya ketertarikan di situ, dan bisa di sini dibilang ya, bisa highlight apa yang penting buat kamu juga. Nah, itu pentingnya memilih topic of interest. Selanjutnya adalah incorporate real life examples. Nah, pastikan juga kalian menyertakan pengalaman hidup kalian yang benar-benar pernah terjadi dalam hidup kalian, dan kalian juga berpikir bahwa itu layak untuk kalian masukkan di essay karena relate dengan jurusan misalkan yang kalian lamar, atau mungkin goals of your life gitu. Sehingga personal experience kamu itu bisa ditaruh di sana. Terus give your enough time to write. Pastikan kalian punya cukup waktu untuk menulis. Kenapa? Karena dalam menulis essay itu butuh waktu yang lumayan ya teman-teman. Karena tidak ujuk-ujuk langsung menulis dan harus selesai waktu itu juga dan harus dikirim saat itu juga, biasanya banyak kesalahan baik dari bahasa maupun dari konten. Kenapa? Karena di sini biasanya yang ideal maka kita harus meminta bantuan orang lain untuk proofread ya essay kita itu, apakah sudah layak atau bahasanya terlalu bertele-tele atau bahasanya kurang baku, and so on and so forth. Mungkin di some point dalam bahasanya bisa minta orang, atau mungkin at least kalian bisa cek di Grammarly misalkan atau aplikasi-aplikasi lain. Kalian juga disarankan untuk minta ini ya, ask someone to review it, meminta orang lain untuk mereview essay yang sudah kalian buat. Oke, karena nanti biasanya dapat feedback sehingga nanti kualitas essay-nya akan jauh lebih baik lagi. Gitu ya teman-teman ya. Well, next di sini ada there are two directions. Nah, tadi kalau kita lihat ada aturan-aturan ya. Kalau misalkan untuk S3 aja kalian masih daftar, mau daftar S2 tapi kalian daftar beasiswa khusus S3 pasti nggak keterima gitu kan. Jadi apa aja yang disyaratkan, terus dokumennya apa saja, ya aturannya seperti apa, semua harus diikuti biar bisa lulus. Biasanya yang pertama dicek adalah administrasi. Kalau administrasinya saja sudah tidak sesuai, biasanya tidak lanjut sampai tahap wawancara. Oke ya, saya kira itu untuk tips and triknya. Ini sama kayak tadi, ada personal background-nya disampaikan, alasan kenapa kalian minta beasiswa, terus kenapa kalian layak untuk dapat beasiswa itu. Nanti mungkin saya jelaskan juga di deskripsi video ini ya, saya sertakan linknya ini biar buat kalian baca-baca. Oke, rencana kalian untuk masa depan, berkarir di mana nanti setelah lulus, ya itu juga bisa kalian perlu untuk ungkapkan. Ini adalah contoh teman-teman yang bisa kalian lihat, examples of scholarship essay, college scholarship essay examples seperti ini ya. Contohnya mungkin dia adalah seorang anak yang pengen banget jadi dancer yang profesional, tapi waktu itu ada kendala finansial sehingga harus kerja sejak usia 8 tahunan ya kalau nggak salah, dan dia juga masih berdampak terhadap komunitas. Yang perlu di note adalah pastikan kita juga mencatat bahwa kalau kita dapat beasiswa kita akan juga bersumbangsi kepada masyarakat luas. Oke, masyarakat luas. Jadi pastikan kalau kalian tidak hanya ingin menikmati keberhasilan kalian nanti secara sendiri ya, tetapi juga ada dampaknya terhadap masyarakat. Penting juga dicatat teman-teman untuk memastikan kita tahu pemberi beasiswa itu visi misinya seperti apa. Oke. Terus misalnya kalau ngadain event seperti apa, kalau melaksanakan kegiatan atau operasional sehari seperti apa, sehingga kita diharapkan saat kita membuat essay juga sesuai dengan ekspektasi mereka. Karena ingat bahwa saat kita melamar sesuatu, yang harus diperhatikan adalah apakah yang dilamar ya atau penerima atau pemberi beasiswa itu nanti akan merasa terenyuh dengan kita, akan merasa oke dengan kita untuk ngasih beasiswa. Saya sering menyampaikan bahwa beasiswa adalah investasi dari pemberi beasiswa. Maka pastikan visi misi yang mereka punya nanti bisa kita perjuangkan juga setelah kita selesai mendapatkan beasiswa itu. Jika memang kalian ingin benar-benar lulus di beasiswa. Oke, saya kira itu saja untuk terkait dengan essay-nya, dan ini ada contoh wawancara yang dijelaskan oleh Naila Farhana ya. Ini sangat menarik menurut saya dan kalian bisa nanti tonton videonya ya. Oke, di sini sudah ada phrases-nya juga, contohnya make a fool out of yourself ya, jangan memburu diri sendiri, contohnya kayak gitu. Dan di sini ada tips triknya juga bagaimana wawancara beasiswa ya. Oke, nah ini ada simulasinya seolah-olah dia satu orang tetapi seolah-olah menjadi 2 orang, satu menjadi kakaknya untuk ngasih ini, ada jadi wawancara juga nanti.
dan jadi 3 orang hitungannya di sini ya. Jadi ada jadi kakak, jadi adik, dan jadi peserta adik dan sekaligus peserta dari wawancara itu, dan jadi pewawancara ya, interviewer. Oke. Nah, di sini saya sertakan juga di linknya ya, karena ini sudah sangat detail menurut saya. Nanti kalian bisa cek di sini, saya sertakan juga linknya di YouTube, sehingga kalian bisa belajar nanti di apa ya, bisa belajar secara mandiri. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanya di komen, atau mungkin tanya langsung ke saya melalui WhatsApp atau Instagram. Nah, contoh beasiswa di sini ada Chevening, Fulbright, kalau di Indonesia mungkin ada LPDP. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih banyak sudah menghadiri Zoom ini, sudah menyimak Zoom ini dari awal hingga akhir. Atau ini mungkin nanti dalam bentuk video ya, kayak di YouTube ini. I think that's all. Thank you so much for learning from this YouTube channel, and see you. Bye bye in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.